Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Kawakibud Durriyah, syarah terhadap Mutammimah Al-Ajrumiyah. Alhamdulillah sudah halaman 6. Masih membahas tentang tanda nasab ya. Fathah menjadi tanda nasab pada tiga tempat. Pertama pada isim mufrad, baik munsharif atau ghairu munsharif. Yang kedua pada jamak taksir, baik munsharif atau ghairu munsharif. Ketiga nanti pada fi'il mudhari sahih akhir ya. Nah ini, sekarang yang kedua. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima wa bi'ulum masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa fi jam'i taksiril mutaqaddimi ta'rifuhu. Dan fathah menjadi tanda nasab selanjutnya pada jamak taksir al-mutaqaddimi, jamak taksir yang dahululah oleh ta'rifnya jamak taksir. Jamak taksir di belakang sudah kan. Satu kalimat yang berubah dari bentuk mufradnya kan? Perubahannya baik dengan penambahan huruf, pengurangan, perubahan harokat. Munsharifan kana, munsharif ada ianya jamak taksir atau ghaira munsharif atau tidak munsharif. Jadi di pembahasan dua ini di fathah menjadi tanda nasab, beliau dua kali bilang isim mufrad munsharif atau tidak munsharif. Jamak taksir munsharif atau tidak munsharif. Sebelum-sebelumnya beliau nggak membahas kan, nggak bilang munsharif atau ghairu munsharif. Kenapa ini? Ada bihadza huna wa fi ma qablahu lima sayati fi alamatil khafdi min at-tafriqi fiha bainal munsarifi wa ghairihi. Mendatangi oleh musannif dengan ini. Ini ibarat munsarifan kana au ghaira munsarif. Mendatangkan oleh musannif dengan ini di sini dan pada ma sebelumnya ini di isim mufrad sebelumnya munsharif atau ghairu munsharif karena ma yang akan datang ia pada tanda-tanda khafat dari membedakan padanya tanda-tanda khafat antara munsharif dan lainnya munsharif. Karena di tanda khafat nanti kan kalau isim mufrad itu munsharif tanda khafatnya fathah. Jamak taksir itu ghairu munsharif tanda khafatnya fathah. Kalau munsharif tanda khafatnya kasrah. Jadi di tanda khafat nanti ada perbedaan. Makanya dari awal beliau sudah mengingatkan. Adapun tanda nasab, isim mufrad jamak taksir dinasab dengan fathah, baik dia munsharif atau ghairu munsharif. Kenapa perlu penyebutan munsharif ghairu munsharif? Karena di tanda jar nanti munsharif dan ghairu munsharif akan beda hukumnya. Isim mufrad munsharif tanda jarnya fathah. Min Ibrahim kan? Ya, min Musa juga sama. Min huruf jar Musa majrur dengan min tanda jar tetap fathah mesti. Fathah yang ditakdirkan. Tuh. Fal awwalunahu maka bermula yang pertama itu seperti contoh yang pertama yaitu jamak taksir yang munsharif. Watarol jibala dan engkau melihat akan gunung-gunung. Yang rabuhu bermula yang Arabnya contoh itu al wawu harfu adfin. Wa huruf ataf tara fi'lun mudhari'un marfu'un. Tara itu fi'il mudhari' yang marfu' litajarrudihi anin nasibi wal jazimi karena terbebasnya mudhari' dari amil nasib amil jazim. Wahwa marfu'un dan dianya tara itu marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi. Dan bermula tanda rafa'nya tara itu dhammah yang ditakdirkan di atas alif. Kenapa ditakdirkan? Mana'a na'a kepada dhammah. Mana'a min dhuhuriha yang terhalang dari zahirnya dhammah at-ta'azzuru uzur ya. Ya, tanda rafa'nya dhammah muqaddarah karena ta'azzur. Kenapa ta'azur? Li'annahu fi'lun mudhari'un mu'talul akhiri bil alifi. Karena sesungguhnya tara itu fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Mu'talul akhiri idhofah. Li'annahu fi'lun mudhari'un mu'talul akhiri. Karena sesungguhnya tara itu fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Mu'tal dengan alif. Wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban. Bermula fa'ilnya tara itu mustatir di dalamnya tara nisbah wajib tamnya. Takdiru anta bermula takdirnya dhamir mustatir atau takdirnya fa'il itu anta. Al-jibala maf'ulun bih wa taral jibala maf'ul bih wa alamatu nasbihi fathu akhirih. Tanda nasabnya jibala itu fathah akhirnya karena dia jamak taksir.
Wahwa jam'u taksirin munsharifun. Dan dianya jibal itu jamak taksir yang munsharif iya. Artinya bertanwin kan. Cuma di sini nggak ada tanwin karena ada alnya. Nah, mufradnya jebal. Wasani, contoh yang kedua, yaitu jamak taksir yang ghairu munsharif. Wasani nahu yang kedua itu seperti wa'adakumullahu maghanima. Menjanjikan akan kamu oleh Allah maghanima, akan harta-harta rampasan perang. Jadi maghanima maf'ul wa'ada masuk tanda nasab fathah karena jamak taksir. Cuma nggak pakai tanwin karena dia ghairu munsharif. Alasannya sigat muntahal jumu. Wa i'rabuhu wa'ada fi'lun madin. Bermula i'rabnya contoh itu wa'ada itu fi'il madhi. Tansibu maf'ulaini menasabkan oleh wa'ada akan dua maf'ul. Wal kafu dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulu awwalin. Bermula kaf wa'adakum. Kaf itu dhamir muttasil pada mahal nasab itu maf'ul pertama. Kum alamat jamak kah? Mim tanda jamak. Allah fa'ilu maghanima. Allahu fa'ilun. Bermula Allah itu fa'il. Lafaz jalalah fa'il. Maghanima maf'ulun sanin. Bermula maghanima itu maf'ul kedua. Wa alamatun nasbihi fatu akhirih. Tanda nasabnya maghanima itu fathah akhirnya maghanima. Bahwa jam'u taksirin ghairu munsharifin. Bermula dianya maghanima itu jamak taksir yang tidak munsharif. Waliza, waliza karena ini karena dia ghairu munsharif lam yunawwan. Tidak ditanwinkan akan dianya maghanima. Bismillah. Nah, itu dia. Wa angkihul ayama. Nah, ini contoh jamak taksir yang tanda nasabnya fathah, cuma takdir. Kalau tadi zahir maghanima, nah kan? Kemudian jibala, zahir ini contoh contoh takdir karena isim mangkus misalkan. Wa angkihul ayama, ini maksur. Wa angkihul ayama, nikahi olehmu akan ayama, akan para bujangan-bujangan. Jadi ayama ini bujangan ya. Aimon itu bujangan yang nggak nikah, baik janda nggak ada suaminya atau perawan. Coba kita lihat nanti mungkin ada. Ata bihi liyufida annahu la farqa baina kaunil fathati dhahiratan. Ada mendatangkan oleh musannaf bihi dengan ini contoh wa angkul ayama liyufida supaya memberi faedah oleh musannaf annahu wa sungguh hal dan sya'an itu la farqa. Tidak ada beda antara keadaan fathah itu zahir kal misalainil awalaini seperti dua contoh yang terdahulu. Nggak ada beda. Artinya jamak taksir itu dan nasabnya tetap fathah, baik lahir ataupun tidak. Oh, muqaddaratan kan? Ya. Mendatangi oleh musannif, membawakan oleh musannif bihi dengan ini contoh supaya memberi faedah oleh musannif. Nah, bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak ada beda antara keadaan fathah itu zahir seperti dua contoh terdahulu. Oh, muqaddaratan atau antara keadaan fathah itu ditakdirkan kahazal misali seperti ini contoh. Wa yang rabuhu bermula yang rabnya contoh itu angkihu fi'lu amrin. Angkihu fi'il amar mabniun ala hadfin nun dibina di atas buang nun. Wawul jama'ati dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il. Bermula waw jama' itu dhamir muttasil pada mahal rafa itu fa'il. Fa'il. Waw dhamir muttasil mabni ala sukun pada mahal rafa fa'il. Al ayama maf'ulun bih. Ayama maf'ul bih wa huwa mansubun. Dianya ayama itu mansub. Wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun. Dan tanda nasabnya ayama itu fathah yang ditakdirkan ala alifi di atas alif. Mana amin duhuriha terhalang dari zahirnya fathah. Mana amin duhuriha jumlah fi'il fa'il. Pada maharafa naat kepada fathatun. Naat, jumlah naat kan. Jumlah sesudah isim nakirah naat. Pengikatnya apa? Robitnya ha duhuriha. Mana amin duhuriha yang terhalang dari zahirnya fathah. Tanda nasabnya ayama itu fathah yang ditakdirkan di atas alif fathah yang bagaimana? Fathatun mana'a. Fathah yang terhalang dari zahirnya fathah oleh ta'azzur. Li'annahu ismun maksurun karena ayama itu isim maksur. Bahwa jamu taksirin dianya ayama itu jamak taksir. Mufraduhu aimon. Bermula mufradnya ayama itu aimon. Apa arti aimon? Wahya allati la zaujalaha bikrang kanan au saibana ini kan. Dianya Aimon itu perempuan yang tidak ada suami baginya. Allati la zaujalaha. Allati perempuan yang tidak ada pasangan bagi dia. Perawan ada ya, Ausaiban atau janda. Nah, itulah Aim.
Jadi kalau aim itu perempuan yang nggak ada suami. Tapi kalau janda benaran, armalah namanya, ya. Armalah, armal. Oke, fathah menjadi tanda nasab pada tiga kalimat. Pertama isim mufrad baik munsharif atau ghair munsharif. Yang kedua pada jamak taksir. Satu lagi yang ketiga. Wa fil fi'lil mudhari'i dan pada fi'il mudhari. Fathah menjadi tanda nasab juga pada fi'il yang mudhari. Sawa'un kana sahihal akhiri. Bermula sama saja itu ada ianya fi'il mudhari itu sahihal akhir, itu sahih akhirnya. Baik fi'il mudhari yang sahih akhir enggak ada huruf ilah. Kal misalil ladzi dzakarahul musannif. Seperti contoh-contoh alladzi yang menyebutkan akannya contoh akannya alladzi oleh musannif. Au mu'tallahu atau mu'talnya akhir. Mu'tallah atau pada sahihah. Artinya fi'il mudhari itu tanda nasabnya fathah. Ini fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan amil dengan dhamir tasniyah, dhamir jamak, ya muannats mukhatabah maksudnya. Fi'il mudhari polos. Fi'il mudhari yang polos tanda nasabnya fathah, baik dia sahih akhir atau mu'tal. Cuma kalau sahih nasabnya fathahnya kelihatan, kalau mu'tal fathahnya takdir. Itu doang bedanya kan? Nih. Dan pada fi'il mudhari sama saja ada ianya fi'il mudhari itu sahih akhir, kal misalil ladzi seperti contoh yang menyebut akannya itu dalam musannaf di matan di depan am mu'tallahu atau mu'talnya akhir. Nah, contoh lantaroni, lantaroni, lantaroni. Lan huruf nasab, tara fi'il mudhari mansub dengan an tanda nasab fathah yang ditakdirkan kan? Karena mu'tal alif. Nah itu. Nun wikayah ya dhamir muttasil mabni atas sukun pada mahal nasab maf'ul fa'ilnya takdirnya anta. Ini cara ini fi'il mudhari mufrad kan? Yara, tara. Li'annal alifa fihi harfu illati. Nah, jadi tanda nasabnya fathah takdir. Dan tara ini mu'tal. Kenapa mu'tal? Karena alif padanya itu huruf ilah. Alif ini huruf ilah ini bukan alif fa'il maksudnya. Bukan fa'il, fa'il tetap anta. Wal fi'lu mansubun bilan dan bermula fi'il itu mansub dengan lan. Wa alamatun nasbi fihi fathatun muqaddaratun ala alif dan bermula tanda nasab padanya tara itu fathah yang ditakdirkan di atas alif. Li'annahu fi'lun mudhari'un mu'talul akhiri bil alif. Karena tara itu fi'il mudhari' yang mu'tal akhir dengan alif. Dan pada fi'il mudhari idza dakhala ini matanya ya. Wa fil fi'lil mudhari'i idza dakhala. Dan pada fi'il mudhari. Kenapa beliau menambah lantaran ini bukan matan? Karena musannif hanya memberikan contoh sahih kelihatannya. Nah ini wa fil fi'lil mudhari idza dakhala alaihi langsung matannya idza dakhala alaihi an-nasibu nasibun walam yattasil bi akhiri syai'un nahu layyanala kan. Jadi contoh musannif contoh sahih, contoh mu'tal nggak ada. Makanya syarih atau hasyiah memberikan contoh mu'tal yaitu lantaran. Dan pada fi'il mudhari idza dakhala alaihi bila masuk kepadanya mudhari nasibun oleh satu amil nasab min nawasibil fi'lil madzukurati fi babe dari amil nasab-nasabnya fi'il yang disebutkan akan dianya nawasib madzukurati na'am kepada nawasibi min nawasibil fi'lil madzukurati dari nawasib-nawasib fi'il dari penasab-penasab fi'il yang disebutkan akan dianya penasab dalam babnya. Nah, jadi bila fi'il mudhari masuk oleh satu amil nasab di antara sekian banyak amil nasab yang disebutkan walam yattasil bi akhiri syai'un dan tidak bersambung dengan akhirnya mudhari oleh sesuatu. Fi'il mudhari bersambung dimasuki amil nasib dan fi'il mudhari itu tidak bersambung dengan sesuatu. Sesuatu itu apa? Mimma yujibu bina'ahu. Dari mama sesuatu yang ada yang sesuatu dari mama dari perkara-perkara yang mewajibkan ya nyama akan binanya mudhari. Oh, dari mama yungkilu atau yang kulu dari mama yang menakalkan ia nyama i'rabahu akan i'rabnya mudhari. Ketika fi'il mudhari dimasuki amil nasib tidak bersambung dengan sesuatu yang mewajibkan agar fi'il mudhari itu dibina seperti bersambung dengan nun niswa, bersambung dengan nun taukid khafifah atau sakilah. Atau fi'il mudhari tidak bersambung dengan sesuatu yang menyebabkan i'rabnya harus dipindahkan. Tadinya di i'rab dengan harokat jadi di i'rab dengan huruf. Seperti bersambung dengan dhamir tasnya, dhamir jamak kan. Nah, selama fi'il mudhari tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu,
Ketika itulah tanda nasabnya fathah. Nah, contoh. Layana lallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak sampai kepada Allah oleh daging-dagingnya dan tidak pula oleh darah-darahnya. Ini berkaitan dengan hadiah ya. Hadiah kurban ketika orang melakukan ibadah haji. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi apa namanya? Keikhlasannya, kerelaan dalam melakukan kebaikan itu yang akan ditulis oleh Allah. Wa i'rabuhu lan harfun nafyin wa nasbin. Bermula i'rabnya contoh itu lan itu huruf nafi, wa nasbin dan huruf nasab. Yanalu fi'lun mudhari'un mansubun. Yanalu itu fi'il mudhari' yang mansub, mansub bilan. Wa alamatun nasbihi fathu akhirih. Bermula tanda nasabnya yanala itu fathah akhirnya yanala. Allahu mansubun ala ta'dhim. Allah lafaz jalalah itu mansub atas ta'dhim maf'ul bih. Nah, luhumu fa'ilun. Luhumu itu fa'il. Fa'il yanala. La yanalallaha luhumu. Luhumu fa'il. Marfu dan rafa' dhammah karena jamak taksir. Jamak taksir munsharif. Bahwa mudhafun. Dan luhum itu mudhaf. Wal ha'u dhamirun mutasilun fi mahalli jarin bil idhafah. Dan ha itu luhumuha. Ha itu dhamir mutasil pada mahal jar idhafah. Mudhaf ilaih. Wala dima'uha al wawu harfu atfin. Wow, huruf ataf. La nafiyatun. La nafi. Wow, huruf ataf. La nafi. Mabni atas sukun. Wow, huruf ataf. Mabni atas fathah. La huruf nafi. Mabni atas sukun. Dima'u ma'tufun ala maqablahu. Dima'u itu diatafkan kepada maqablahu. Diatafkan kepada luhumu. Wal ha'u dhamirun mutasilun. Ha di dima'uha. Ha itu dhamir mutasil pada mahal jar bil idhofah. Nah itu. Selesai. Itulah fi'il mudhari'. Bahasa kita mudahnya fi'il mudhari' polos. Arti polos tidak bersambung dengan nun taukid, nun niswa, tidak bersambung dengan dhamir tasniyah, dhamir jamak, ya muannats muqaddamah. Ketika itu fi'il mudhari' tanda nasabnya fathah, baik fathahnya zahir seperti layanala atau fathahnya takdir. Seperti contoh di belakang tadi lantaron. Kita lanjutkan. Wa amal alifu fatakunu alamatan lin nasbi fil asma'i sittah al mutaqaddimi zikruha fi alamatir rafi. Adapun bermula alif Indonesia maka adanya alif itu menjadi tanda bagi nasab pada isim-isim yang enam. Nah, fil asma tadi. Jadi isim bilangan itu dia boleh dinaat dia, walaupun dia bukan wasa. Memang itu aturannya. Jadi karena bermakna wasa. Fil asma isittah pada isim-isim yang enam, maksudnya yang dihitung dengan angka 6. Adapun alif maka ada yang alif itu menjadi tanda bagi nasab pada isim yang enam. Al mutaqaddimi yang dahululah zikruha. Zikru fa'il mutaqaddim yang dahululah oleh sebutnya isim yang enam fi alamatir rafi pada tanda rafa. Isim yang enam abuka, akhuka, muka udah disebut di belakang itu tanda tanda nasabnya alif. Nah, contoh maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidaklah Sayyiduna Muhammad itu bapak dari salah seorang dari laki-laki kamu. Jadi contoh di sini aba jadi khobar kana mansub dan nasab alif karena dia isim yang enam. Wa i'rabuhu manafiyatun. Bermula i'rabnya contoh itu manafi. Ma manafi. Kana fi'lun madin. Kana itu fi'il madhi naqisun. Kana fi'lun madin naqisun. Bermula kana itu fi'il madhi yang nakis. Tarfa'ul isma dan sibul khawara. Merafa'kan nuliskan akan isim dan menasabkan. Ia akan khobar. Muhammadun ismuha. Muhammad itu isimnya kana. Marfu'un biha. Marfu' dengannya kana. Bahwa marfu'un dianya Muhammadun itu marfu' wa alamatu raf'inya dhammu akhirih. Bermula tanda rafa'nya Muhammad itu dhammah akhirnya. Aba khabaruha bermula aba itu khabarnya kana. Mansubun biha mansub dengannya kana. Bahwa dan dianya aba itu mansub wa alamatu nasbihi al alifu. Bermula tanda nasabnya aba itu alif. Dia batan anil fathah karena menggantikan dari fathah. Li'annahu karena aba itu minal asma'i sittah dari isim yang bahwa dan dianya aba itu mudhafun mudhaf. Wa ahadi kita hikayah aba ahadin. Berarti wa ahadin dan bermula lafaz ahadin itu mudhafun ilaih, mudhaf ilaih. Min rijalikum jarun wa majrurun. Bermula min rijalikum itu jar dan majrur. Min harfu jarin bermula min itu huruf jar. Wa rijalin majrurun bermula rijalin. Rijali gitu ya. Min rijali. Bermula rijali itu majrur dengan min.
Wa alamatu jarhi kasru akhirih, bermula tanda jarnya rijal itu kasrah akhirnya rijal. Bahwa mudhafun dan rijal itu jadi mudhaf, wal kafu dhamirun muttasilun, bermula kaf itu dhamir muttasil pada mahal jar bil idhofah. Rijali kum. Nah, kaf dhamir muttasil mabni atas dhammah pada mahal jar mudhaf ilaih, min alamat jamak. Wa jumlatul jari wal majruri fi mahalli jarin sifatun li ahadin. Bermula jumlah jar dan majrur pada mahal jar itu sifat li ahadin. Tidaklah Muhammad itu bapak salah seorang, yang ada ianya salah seorang dari laki-laki kamu, min rijalikum, naik kepada ahadin. Nah, bermula jumlah jar majrur pada mahal jar itu sifat bagi li ahadin. Karena jar majrur jadi sifat berarti muta'alahnya mahdhuf. Bahwa muta'allakun bimahdhufin wujuban takdiruhu kainun. Maka bermula dianya min rijalikum itu muta'alaq dengan mahdhuf nisbah wajib, bermula takdirnya yang mahdhuf kain. Maka Muhammadun aba ahadin kainen min rijalikum. Nah itu. Wa nahfadu akhona, dan kami akan menjaga akan saudara kami. Nahfadu fi'il mudhari' marfu' li tajarrudihi minan nasib wal anin nasib wal jazimi, wa alamatu rafi' ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih. Fa'iluhu mustatirun takdiruhu nahnu, akha maf'ul bih mansub alamatu nasbihi alif li'annahu minal asma'i sittah. Akha mudhafna dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jar bil idhofah. Itu mudhaf ilaih. Fa i'rabuhu, bermula i'rab contoh itu nahfadu fi'lun mudhari'un marfu'un. Nahfadu itu fi'il mudhari' yang marfu' li tajarrudihi, karena terbebasnya mudhari', karena terbebasnya nahfadu anin nasibi dari nasib dan jazim. Wa alamatu rafi'i, bermula tanda rafa'nya nahfadu itu dhammu akhir, dhamma akhirnya. Wa fa'iluhu, fa'ilnya nahfadu itu mustatirun fihi, tersembunyi dalamnya nahfadu nisbah wajib. Takdiruhu nahnu, bermula takdirnya fa'il itu nahnu. Akha maf'ulun bih, akha itu maf'ul bih, bahwa mansubun dan dianya akha itu mansub. Wa alamatu nasbi al alifu, bermula tanda nasabnya akha itu alif, niabatan anil fathati, karena menggantikan dari fathah. Li'annahu minal asma'i sittah, karena akha itu dari isim yang 6. Bahwa dan dianya akha itu mudhaf, wa na dhamirun muttasilun, bermulanya itu dhamir muttasil pada mahal jar bil idhofah. Fatakulu fit tamsili li baqiyatil asma'i sittah, dan engkau mengatakan pada memberi contoh li baqiyatil asma'i sittah, bagi sisa dari isim-isim yang 6. Beliau cuma memberikan contoh dua aja, ya. Maka nama Muhammadun aba, nahfadu akha, dua. Contoh yang lain bagaimana? Ini beliau menambahkan contoh ini, ada nih. Ada. Misalnya semua memberikan contoh. Watakulu, dan engkau mengatakan pada mencontohkan bagi sisa-sisa isim yang 6. Raitu hamaka, hamaki. Raitu hamaki. Aku melihat akan saudara suamimu, hai perempuan, kan? Bikasril kafi lima takadam, dengan kasrah kaf per nama yang telah lalu ia nyawa. Nah, itu ra'aitu hamaki. Wa yang rabuhu, bermula yang rabnya contoh itu ra'aitu fi'lun wa fa'ilun. Bermula ra'aitu itu fi'il dan fa'il. Hama maf'ulun bih. Hama maf'ul bih. Bahwa mansubun, dianya hama itu mansub. Wa alamatu nasbihil alifu, bermula tanda nasabnya hama itu alif. Niyabatan anil fathi, ganti dari fathah. Li'annahu, karena hama itu minal asma'i sittah, dari isim yang 6. Wal kafu dhamirun mutasilun, kaf itu dhamir mutasil fi mahalli jarin, pada mahal jar bil idhofah. Pemisluhu, bermula misilnya, misilnya ra'aitu hamaka, hamaki. Itu takulu, engkau kata fi ra'aitu faki, faka. Engkau kata fi ra'aitu faka, Arabnya sama, ra'aitu faka. Wahunaka, ra'aitu, bukan huna, ra'aitu hanaka. Ra'aitu faka, aku lihat akan mulutmu, wahanaka, dan aku lihat akan anumu. Bifathil ha'i, dengan fathah. Kenapa beliau menyatakan bifathil ha? Biar nggak tasyabuh. Kalau nggak dibilang, kita membaca huna, kira-kira isim isyarah kan? Huna. Nah, makanya beliau perlu mendobit bifathil ha, dengan fathah hana. Wasaqata minan nusakhi, wasaqata minan nusakhi dzikru faka. Dan gugur dari beberapa niskhah, beberapa manuskrip, beberapa matan kitab, dan gugur dari beberapa niskhah, bukan niskhah, nuskhah. Nusakhi. Nusakhi jamak taksir, mufradnya nuskhatun. Kadang kita sering membaca niskhah. Kalau kita lihat kamus, nuskhah. Dan gugur dari beberapa niskhah oleh penyebutan faka. Walabuda min dzikrihi, dan tidak boleh tidak dari menyebutkannya faka. Mesti disebutkan faka, karena dia isim yang 6 juga kan.
Litatimma amsilatul asma isittati fi halatin nasbi, supaya sempurnalah oleh contoh-contoh isim yang enam pada waktu nasab. Nah, jadi udah ada contoh semuanya. Makana Muhammadun aba ahadin mirijalikum nahfadu akhana, dua kan. Kemudian raaitu hamaki, tiga. Kemudian raaitu faka. Berarti di matan ini ya, di kitab ini yang nggak ada sebutan faka. Makanya beliau tambah. Biar ada lengkap isim yang enam. Hanaka. Lengkap kan, tinggal zamalin. Nah, benar. Berarti pas di teks kitab ini nggak ada penyebutan faka. Benar ya? Makana Muhammadun aba ahadin mirijalikum nafatu akhana wa raitu hamaka. Hamaki wa hanaka. Angkana zamalin kan nggak ada fa kan? Makanya beliau menyatakan di sebahagian teks itu nggak ada fa, beliau yang menambahkan. Angkana zamalin. Angkana zamalin. Bahwa ada ia itu yang memiliki harta. Qara'a ibnu Amir wa Hamdah. Qara'a ibnu Amirin wa Hamdatu wa Abu Bakrin bihamdatainil ula. Bihamdataini. Membaca oleh ibnu Amir dan oleh Hamdah dan oleh Abu Bakar dengan dua hamdah. A'angkana zamalin ya. A'angkana zamalin. Dua hamdah. Al-ula minhuma hamdatul istifham atau bikhi. Bermula yang pertama dari keduanya dua hamzah itu hamzah istifham taubikhi. Jadi ada kiraah yang membaca dua hamzah aangkana. Jadi kalau hamzahnya dua, hamzah pertama namanya hamzah istifham. Istifham taubih untuk mencela. Nah, wasani hamzatu an al-masdariyah. Bermula yang kedua itu hamzatu an al-masdariyati. Atau masdariyata. Bermula yang kedua itu hamzah. Oh, mudah pilih. Wasaniyatu hamzah an al-masdariyati. Bermula yang kedua itu hamzah an yang masdariyah. Kalau yang dua an, dua hamzah, hamzah istifham dan hamzah an. Wa al-bakun bihamdatin wahidah dan membaca oleh sisa dari qiraah 7. Kan tadi 4 lagi kan? Ibnu Amir 1, Hamzah, Abu Bakar 3. Berarti ada 4 lagi. Membaca oleh sisa yaitu 4 ahli qiraah sama dengan satu hamzah. Berarti hamzah an. Wa i'rabuhu hinaidzin dan bermula i'rabnya contoh di ketika itu. Di ketika itu ala qiraatil bakin di atas qiraah yang sisa, qiraah yang satu hamzah. An harfu masdarin. Permulaan itu huruf masdar, wa nasbin huruf nasab. An huruf masdar, huruf nasab. Karena fi'lun madhin. Karena itu fi'il madhi yang nakis, fi'lun madhin nakisun. Karena itu fi'il madhi yang nakis, tarfa'ul isma merafa'kan oleh karena akan isim, dan sibul khabara merafa'kan oleh karena akan khabar. Fi mahalli nasbin bi an al masdariyati. Pada mahal nasab dengan an masdariyah. Pada mahal nasab dengan an masdariyah. Ini menasab juga dia. Nggak apa-apa dinasab. Tapi karena dia ditakwil jadi masdar. An huruf nasab. Karena fi'il madhi nakisah. Mabni di atas fathah. Pada mahal nasab masuk dengan an. Nah itu. Rafa isim nasab khabar pada mahal nasab dengan an masdariyah. Wa ismuha mustatirun fiha jawazan. Bermula isimnya kana itu mustatir dalamnya kana. Nisbah harus. Takdiruhu bermula takdirnya isim itu huwa. Ya. Za khabaruha bermula za itu khabarnya kana. Bahwa mansubun dianya za itu mansub. Wa alamatun nasbi al alifu. Tanda nasabnya za itu alif. Niabatan il fathati ganti dari fathah. Li'annahu minal asma'i sittah. Karena za itu dari isim yang enam. Bahwa mudhafun dia nyata itu mudhaf wa malin. Itu mudhaf ilaih. Wal masdarul munsabaku min an wa ma ba'daha majrurun bila mijarin mahdufatin. Bermula masdar yang dipalingkan dari an dan ma sesudahnya an itu majrur dengan lam jar yang dibuang. Jadi karena kita baca fathah berarti ada liangkana kan? Liangkana. Jumlah an fiil sesudahnya ta'wil masdar pada mahal jar majrur dengan huruf jar mahdhuf lam. Likauni. Likaunihi zamalin ya kan? Ta'wilnya likaunihi zamalin. Mana? Wa takdir bermula takdir itu kafara, kafir ia au kadzaba atau mendustakan ia liangkana. Liangkana ay likaunihi karena keadaannya seseorang itu zamalin yang memiliki harta. Mentang-mentang dia punya harta, dia kafir, ingkar kepada Allah, mendustai ayat ayat Allah.
Likaunihi dza malin wa banin. Nah, karena tadi ada takdir hamzah istifham, walaupun nggak ditulis hamzah istifham tetap ada. Jadi maknanya la yambaghi, tidak sepantasnya. La yambaghi wa la yaliku, tidak sepantasnya dan tidak layak darinya seseorang oleh demikian. Demikian kafir kepada Allah dan mendustakan ayat-ayat Allah. Li'annal mala wal banina minan ni'am. Karena harta dan anak itu bagian dari nikmat. Mestinya nikmat itu dihadapi dengan mensyukurinya. Maka nayam bagilahu, maka ada ianya hal dan sya'an itu sepantas. Nah, karena harta dan anak itu bagian dari nikmat, maka ada ianya. Maka ada ianya hal dan sya'an itu sepantasnya baginya seseorang, sepantasnya baginya seorang muqabalatuhuma oleh sepantaslah baginya seseorang oleh menghadapi keduanya atau menyambut keduanya harta dan anak bisyukri wa tasdik dengan bersyukur dan membenarkan. La bil kufri wa takzib, bukan dengan mengkafirinya dan mendustakan. Nah, cukup di sini 30 menit. Nah, jadi kesimpulan bacaan kita pada kesempatan ini, fathah menjadi tanda nasab pertama pada isim mufrad baik munsharif atau tidak munsharif, kedua pada jamak taksir baik munsharif atau tidak munsharif, yang ketiga pada fi'il mudhari yang polos, tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Fathahnya bisa zahir bisa takdir. Fathah alif. Nah, yang kedua alif, alif menjadi tanda nasab khusus pada isim yang enam. Khusus pada isim yang enam. Selesai isim yang enam. Tinggal nanti lanjutan kasrah menjadi tanda nasab di mana saja. Wallahu a'lam bishawab marji wal ma'af. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.